Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asa'adah. Kali ini kita jumpa lagi di channel Asa'adah Documentation, channel yang penuh inspirasi dan juga edukasi. Kali ini kita akan ngobrol bincang-bincang bersama salah seorang alumni terbaik, alumni pertama Pondok Pesantren Modern Asa'adah, yaitu Bapak Dr. Mufti Ali. Assalamualaikum sahabat Asa'adah, selamat pagi. Baik Kak, kita akan ngobrol terkait dengan Asa'adah. Kakak tahun berapa masuk ke Asa'adah? Dulu masuk itu kelas eksperimen ya, tahun 1988 dan lulus 1992, dan selama 4 tahun nyantri di sini. Setelah beres menjadi santri, itu dapat tugas untuk mengajar sampai di sini mengajar ya, sampai 98. Ya, setelah lulus dari Asa'adah 4 tahun langsung ngabdi Kak ya? Iya. Itu pertama santri ada berapa Kak? Saya itu seangkatan ketika masuk sini itu 12 orang. 12 orang, itu sampai lulus semua? Enggak, tadinya 24, lulus 11 orang. Lulus 11 orang dari 24? Dari 24 orang, terus kita tidak ingat yang sanawiyah ada berapa orang, tapi kayaknya nggak lebih dari 25 orang ya. 25 iya, orang? Karena cuma ada 2 kelas ya. Terus setelah lulus, kita ngabdi di sini tahun 92 itu sampai 93, kelas itu bertambah dan jumlah santri juga bertambah ya, dan asal usul santrinya juga beragam, ada dari Jawa, dari Sumatera ya, ada dari juga ada dari Kalimantan. Dan saat itu jumlah santri dan keragamannya cukup lumayan ya. Saat ini kakak ini alumni pertama ini sebagai apa nih profesinya Kak? Kalau boleh kita tahu. Kalau saya profesi itu mengajar di perguruan tinggi. Sebagai dosen Kak ya? Dan juga di samping ngajar itu kita riset ya, penelitian, dan kita sedang sibuk melakukan riset-riset untuk penulisan buku yang rencananya akan diterbitkan oleh penerbit nasional ya, dan juga buku itu sebagai naskah akademik untuk pembuatan film dokumenter ya. Luar biasa. Jadi kita sibuk di 2 hal, yaitu ngajar, yang kedua riset. Itu ininya. Ini risetnya bidang apa Kak? Kalau saya kan kebetulan risetnya lebih banyak ke kajian sejarah pemikiran Islam, kemudian sejarah Banten, sejarah peradaban Islam gitu ya. Dan risetnya lebih banyak untuk kepentingan bahan ajar, untuk kepentingan pembuatan film, untuk pembuatan film dokumenter, dan juga untuk kepentingan jurnal. Itu risetnya nih cukup banyak lingkupnya ya. Ya. Kalau lebih spesifik lagi Kak, ini bidang apa misalnya kajiannya? Misalnya kita untuk usulan pahlawan nasional dari Banten, itu dibutuhkan satu riset untuk penyusunan naskah akademiknya. Sudah pernah semua naskah akademik untuk usulan pahlawan nasional yang dari Banten itu kebetulan kita yang diberi mandat oleh gubernur melalui dinas sosial provinsi untuk melakukan riset. Itu salah satu yang spesifik ya. Itu yang goal misalnya Brigjen Kiai Haji Samun, kemudian ada 2 tokoh juga, misalnya Kiai Haji Ahmad Khotib Serang dan Arya Wangsakara Tangerang. Itu 3-tiganya sudah jadi pahlawan nasional? Kalau pahlawan nasional yang sudah ditetapkan presiden itu baru Brigjen Kiai Haji Samun. Haji Samun. Itu usulan dari Banten Logi ya? Bukan, kalau usulan itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Melalui pemerintah, lalu kemudian kita diberi tugas resmi oleh gubernur untuk menyusun naskah akademik. Seperti itu.
ini sejarawan Banten lah ya kita. Ya, lebih banyak ke bidang sejarah ya. Luar biasa. Jadi alumni pertama kita, alumni Asadah ini sejarawan Banten. Soal-soal Banten bisa kita tanyakan ke Kak Mufti ya Kak ya. Setidaknya kita banyak riset di bidang yang berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan Banten. Karena bidang ini kebetulan memang tidak banyak yang menggeluti. Iya. Dan saat era otonomi daerah itu memang banyak kebutuhan untuk mengangkat tokoh-tokoh lokal ke panggung nasional, salah satunya untuk usulan calon pahlawan nasional. Ada keperluan pemberian nama gedung, nama jalan, nama fasilitas umum dari nilai-nilai lokal. Juga ada permintaan yang banyak dari masyarakat untuk mendokumentasikan sejarah masa lalu Banten. Selama ini kan difokuskan sejarah masa lalu itu selalu terpusat ke Mataram, ke Majapahit. Setelah otonomi daerah, pasca provinsi terbentuk, nah ada permintaan banyak di bidang riset terkait masa lalu Banten itu. Ya. Jadi sepertinya bahan-bahan terkait sejarah Banten ini kamu dapatkan dari mana nih? Ini kita baru nih ya. Ya, Sahabat macam-macam. Jadi kita riset itu diantaranya riset pustaka kan, library research. Library research itu berarti bergantung kepada keberadaan data. Tapi umumnya risetnya banyak dilakukan kalau tidak di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional di Jakarta. Kita banyak melakukan riset-riset di Arsip Nasional di Den Haag dan Perpustakaan Universitas Leiden. Sekali kita juga riset ke beberapa negara yang menyimpan data-data dan ada kaitan hubungan sejarah dengan Banten, seperti ya Filipina gitu, seperti Thailand dan beberapa negara yang lain. Kakak lulusan mana Kak selain Asadah tadi ke Ya, kuliahnya? setelah lulus dari Asadah, aliyah, itu kebetulan kita melanjutkan ke UIN Banten, sambil mengajar di sini. Ya. Dan setelah beres dari UIN, mendapatkan beasiswa untuk ke Universitas Leiden, program Strata 2 dan Strata 3, dan sampai lulus tahun 2008. Di Gitu. Universitas Leiden. Universitas Leiden, Belanda. Ya. Belanda ya. S2, S3. Ya, S2 dan S3 di sana. Luar biasa ini. Ini kakak ini orang kota Pak, orang mana Pak Kak? Ya, kalau saya kan kebetulan asli orang sini. Jadi Orang asli dari daerah sini. Cikesal. Ya, dari Cikesal. Cikesal. Bahkan satu kelurahan dengan pesantren ini. Satu kelurahan Gitu. berarti Cuma tahu karena ya. kita pengen mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, makanya kita mengejar beasiswa ketika ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Eropa ya. Kebetulan saat lulus dari IAIN Serang itu ada kesempatan dibuka seleksi beasiswa untuk kuliah di Universitas Leiden. Nah, kita tes, lulus, dan diberangkatkan oleh Universitas Leiden untuk kuliah di sana. Ya, luar biasa. Berarti ini S2, S3 lulusan Universitas Leiden ya di Belanda sana. Nah, dulu waktu pesantren hobinya apa Kak bisa sampai kuliah S3, S2 di Belanda? Sebenarnya kalau waktu pesantren di sini kita kebetulan ada minat ke bahasa ya. Oh, minatnya ke bahasa. Terutama bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggris gitu. Jadi ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi bahasa. Lalu kita juga belajar secara otodidak, tes TOEFL gitu ya di sini. Lalu karena kita sadar kita tidak mampu untuk membiayai kursus-kursus yang bonafid. Pertama, lokasinya terlalu jauh di Jakarta, terus juga biaya kursusnya mahal, akhirnya kita belajar otodidak. Dan itu ternyata belajar secara otodidak, kemampuan bahasa itu yang menjadi modal untuk lulus tes seleksi beasiswa ya. Modal awalnya itu bahasa kayak? Ya, bahasa. Modal awalnya bahasa. Ya, berarti supaya bisa lanjut kuliah, beasiswa di luar negeri itu perkuat bahasa kayak? Ya, jelas karena syarat mutlak pertama kan TOEFL internasionalnya harus di atas 550 ya. 550. Dan di sana juga kebetulan diberi training selama setahun untuk khusus pelatihan penulisan akademik. Ya.
Jadi tidak hanya muhadasah, conversation, tapi juga bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan standar yang bisa dimuat di jurnal internasional. Nah itu berkat doa dan dukungan dari para guru, dari orang tua, akhirnya ya berjalan lancar ya. Artinya setelah lulus S2 diberi kesempatan lagi S3 dan pulang itu dalam posisi sudah selesai strata 3. Ini sepertinya karya-karyanya banyak ini. Ini kapan bisa menyandang guru besar, Kak? Sebenarnya untuk guru besar itu kita perlu kerja ekstra keras dalam bentuk penulisan buku karya ilmiah yang diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Kita lagi struggle terus, makanya tidak berhenti riset gitu. Dan yang kedua tentu saja harus ada kemauan untuk terus melakukan riset dan riset. Iya, sahabat Asadah, itu tadi ya sekilas tentang perjalanan Kak Mufti yang sudah melanjutkan studinya S2, S3 di Leiden. Nah, ada pertanyaan dari pemirsa nih Kak, kira-kira selain bahasa, motivasi lain atau modal lain untuk bisa lanjut ke S2, S3 itu apa Kak? Sebenarnya kalau ingin mendapatkan pendidikan dengan kualitas dan level yang diakui secara internasional, memang sebaiknya kita mengejar untuk bisa belajar diterima di perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Ya, kebetulan ketika saya di Leiden, itu Leiden itu salah satu universitas yang masuk dalam 100 universitas top di dunia. Di dunia itu 100 dan masuk, ya. Itu salah satu tantangan ya, dan sekaligus juga target untuk sampai dapat kita diterima di sana, karena ada kepuasan tersendiri mendapatkan kesempatan belajar dengan atmosfer akademik yang sangat kompetitif ya. Boleh sapa sahabat Asadah dengan bahasa Ya. Belanda Kak? Kita pengen dengar Ya. bahasa Belanda Ya, dari kamu. bahasa Inggris mungkin ya. Kalau bahasa Belanda terlalu eksklusif ya. Ya. Friends of Asadah, I'm very happy that I'm invited to attend this broadcasting, and also I'm I have a pleasure to fulfill and to meet the invitation, because I'm proud of being an alumni of Asadah. Ya, terima kasih Kak. Ini ada lagi nih Kak. Jadi Asadah ini atau santri itu biasanya untuk melangkah lebih jauh ya ke perguruan tinggi kemana, itu sepertinya harus ke IAIN, harus ke UIN. Out of the box dari santri itu seperti apa Kak? Ya, sebenarnya sangat terbuka kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi manapun, di negara manapun, di benua manapun. Itu tergantung kemauan kuat kita ya. Karena sekarang kan alamnya alam terbukaan. Kita bisa apply atau mendaftar untuk diterima kuliah di negara mana saja, di universitas mana saja. Jurusan yang kita ingin kembangkan juga kita bisa kontak calon pembimbing di universitas yang terbaik dengan pembimbing yang terbaik. Nah, oleh karena itu sebenarnya pilihannya dan masalahnya bukan ada pada di mana kita sekolah sekarang, tapi kita punya kemauan kuat seperti apa, sehingga dengan kemauan kuat itu ya kita dimungkinkan akan akses ke kesempatan-kesempatan yang terbaik. Ya tadi berarti santri itu tidak kecil hati ya untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Iya, jadi sekarang ini Peluang itu sama ya? peluangnya sama. Kebetulan saya udah membuktikan ketika ketika jadi santri di Asadah, ibaratnya di kampung begitu, dengan akses komunikasi, transportasi yang terbatas ke kota, tetapi kan kesempatan dari pemerintah dan dari universitas di luar negeri itu terbuka untuk siapa saja.
yang penting memenuhi kualifikasi yang mereka persyaratkan. Jadi tidak ditanya dari pesantren daerah mana, lokasinya ada di tempat yang strategis atau tidak, kemudian juga bangunannya sangat modern atau biasa, tidak ditanyakan. Yang ditanyakan lebih kepada kompetensi individual kita, bahasanya, kemudian juga motivasi akademiknya, kemampuan menulisnya, proposal tesisnya, kemudian juga semangat dan motivasi dalam belajarnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Kak, ini kesan Asa'adah dulu pertama masuk Kakak ke pondok Asa'adah, kemudian sampai sekarang ini melihat Asa'adah itu seperti apa Kak? Kalau Asa'adah ini kan kebetulan tradisi pendidikan pesantrennya memang sudah sedemikian kuat, jadi budaya akademik, motivasi dari pendiri, motivasi dari para guru itu sedemikian ditanamkan kepada anak didik ya, termasuk saya gitu. Jadi yang ditanamkan itu antara lain adalah kemajuan. Kalau pelajar, kemajuan itu berarti mendapatkan kesempatan untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, seperti itu. Dan itu ditanamkan, kemudian dalam perjalanan waktunya perkembangan fisik bangunan, perluasan area, terus juga lahan-lahan Asa'adah itu sangat dikenal dan menjadi salah satu ya lembaga pendidikan yang menjadi tempat tujuan orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya untuk belajar. Baik, untuk motivasi Kak ke kami-kami nih yang masih belajar, yang masih muda-muda ini, yang masih sekolah, supaya bisa mengikuti jejak Kak Mufti ini, bisa kuliah ke luar negeri dan bisa jadi peneliti handal atau sejarawan handal Banten. Sebenarnya sederhana saja. Jadi modalnya adalah ketekunan. Yang kedua itu tentu saja ketekunan, kerja keras dan punya motivasi ya. Artinya belajar tidak hanya untuk ujian, tetapi ya belajar itu menjadi semacam kebutuhan otak ya, kebutuhan intelektual. Kemudian juga budaya membaca, artinya memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan itu harus diasah, harus ditingkatkan terus, dan tidak hanya dalam bahasa Indonesia bahan bacaannya, tetapi juga dalam bahasa-bahasa asing, karena itu akan membuat wawasan kita luas dan membuat kita terbiasa membaca literatur dalam bahasa asing. Dan itu memang harus ditanamkan sejak awal. Jangan sampai literatur asing itu hanya sebagai tugas akademik, bukan menjadi kebutuhan harian. Harapan untuk Asa'adah ke depan. Ini sebagai alumni, harapan Asa'adah ke depan itu seperti apa? Harapannya Asa'adah itu ya menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bereputasi dan punya jejaring internasional ya. Artinya tradisi internasionalisme itu harus terus ditingkatkan agar para santri dan alumni itu dia tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, sekat-sekat negara, tetapi pergaulannya internasional tanpa melupakan nilai-nilai agama, nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan etika dan moral. Karena ilmu pengetahuan itu bersifat internasional, bersifat global, sehingga ya kita merasa hidup ini ya luas ya. Ya, kalau tadi pesan untuk ini kayak untuk santri, untuk yang sedang belajar di pondok gitu. Nah, sekarang untuk alumni Asa'adah nih, pesannya apa Kak? Supaya alumni
bisa berkiprah di masyarakat? Iya, jadi untuk para alumni ruang dan waktu untuk pengembangan diri itu terbuka lebar ya. Artinya tidak hanya 4 tahun S1 plus 2 tahun S2 atau tambah lagi 4 sampai 5 tahun S3 lalu baru dianggap berkiprah. Tentu saja setelah lulus dari Asadah, alumni itu punya ruang yang amat luas dan waktu yang amat untuk berkiprah. Yang paling penting sebenarnya kerja keras, kerja ekstra keras, ulet, tekun, sehingga menemukan apa yang menjadi kompetensi dan jati dirinya. Sehingga dengan jati diri dan kompetensi itu dia memberikan pengaruh positif dalam kepada masyarakat. Jadi jangan dianggap S1 lalu kemudian tidak sesuai bidangnya lalu dianggap gagal. Tentu saja tidak. Jadi terus kerja ekstra keras, tekun, dan yang paling penting ya terus menerus ya berdoa gitu ya. Semoga setiap alumni itu memberikan kiprah, memiliki kiprah yang bagus dan sekaligus juga sesuai dengan apa yang dicita-citakannya gitu. Jadi kadang-kadang kita waktu punya harapan dan cita-cita waktu kuliah, waktu sekolah gitu, dianggap oh kok nggak sesuai cita-cita, padahal doa dan harapan itu ya dikabulkannya tidak harus saat itu dan tidak hanya dalam konteks 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun begitu. Dan oleh karena itu penting yang namanya ketekunan, penting yang namanya disiplin, dan yang lebih penting lagi motivasi diri ya. Motivasi diri untuk terus berusaha dan berusaha. Tekun, kerja keras, disiplin, dan motivasi diri. Iya, itu. Harus tertanam itu kayak. Iya, harus tertanam. Ya. Baik sahabat Asadah, kali ini luar biasa sekali obrolan kita dengan salah seorang calon guru besar. Kita doakan sahabat Amin. Asadah, guru besarnya segera tersematkan kepada beliau. Kak Mufti Ali PSD, beliau lulusan S3 Leiden University. Sekali lagi Kak, terima kasih banyak atas kehadirannya, kedatangannya di sini. Semoga memotivasi, menginspirasi alumni-alumni dan santri-santri di Asadah. Ya. Disiplin, kerja keras, motivasi diri, dan bersabar. Pahit di awal, kesuksesan, keberhasilan, hasilnya. Bagaimana Kak? Masih ingat mafudotnya? Insya Allah. Coba Kak disebutkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru kasibri murrun fi mazaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asal. Ternyata Kak Mufti Ali masih ingat mafudotnya yang dikasih dari kelas 1 ya. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak Kak Mufti Ali. Ada Mufti Ali berikutnya yang bisa melanjutkan studi S2, S3 di luar negeri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Mufti atas kehadirannya di Pondok Pesantren Modern Asadah, dan ini sangat menginspirasi buat kita semuanya. Terima kasih sahabat Asadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.